Saya punya video yang luar biasa. Nih, sampean tengok dulu. Ini viral banget di TikTok. Katanya mengalami gangguan jiwa setelah terkena pelet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Mbah Dimas, Selamat apa nih? selamat malam. Selamat malam. Di tengah pandemi seperti sekarang sibuk apa sampean? Ya lebih banyak di rumah, santai-santai. Ya masih lah. Ngopi dulu, ditos dulu. Oke, kita tos dulu. Biar Aftan sehat. kiri. Nah, mudah-mudahan di tengah pandemi kita diberi kesehatan selalu. Amin. Terus saya tuh kalau ketemu dengan Mbak Dimas itu, Mbak Dimas ini orangnya selalu membuat happy. Betul. Dan setiap kali Mbak ketemu tuh selalu ada ilmu-ilmu baru yang bisa Mbak gali. Walah. Gitu. Maksudnya Mbah Mijan gitu loh. Gitu loh. Terus kita pernah beberapa kali explore. Betul. Mbak Dimas kangen? Ya kangen lah, tapi situasi lagi kayak begini. PPKM ya? Ya PPKM kita mengikuti anjuran pemerintah lah. Sedikit mengulang dong tombok kangen, obat rindu. Tempat mana yang kita berdua kunjungi terus Mbak Dimas masih teringat betul? Ketemu ular yang ada mahkota. Oh iya, itu luar biasa ya. Karena setiap kali collab dengan Mbah Dimas itu selalu ketemu dengan hal-hal yang unik. Ular dan mahkotanya? Ular mahkota. Perkutut albino. Perkutut albino. Gitu. Iya, iya, yang putih ya. Dan beberapa hal-hal yang lainnya. Itu yang paling mengenang ya Mbak ya? Kita narik barang pusaka. Oh iya. Yang keluar dari dalam pohon, sama keluar dari dalam tanah ya. Iya. Terus ada yang terbang, ting gitu. Nah, buat teman-teman Sobat Mistis yang rindu, yang kangen dengan ekspor kita berdua, nanti boleh tengok video-video yang sebelumnya. Duh, piye Mbak, kita menyikapi pandemi seperti sekarang, piye? Ya, jadi gini. Corona itu adalah virus ya. Virus. Nah, corona sendiri dari bahasa Spanyol, bahasa Latin, artinya mahkota. 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 Atau crown. Oke. Jadi ini rajanya para virus. Nah, ketika kita melihat raja, ya jangan dilawan lah rombongan raja. Sampai rombongannya lewat dulu baru kita jalan. Ini rombongan raja lewat kita menghalangi. Yang ya kitanya kalah. Nggak boleh dilawan justru. Jangan dilawan. Berarti kita wajib mengikuti prokes. Betul. Kita wajib protokol kesehatan. Wajib vaksin. Wajib vaksin. Wajib menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, jaga jarak. Terus ya pakai maskernya double. Jaga imun. Jaga imun itu pasti. Dengan olahraga. Olahraga. Tapi Mbak Dimas datang ke sini tadi sudah tes duluan kan, nggak kenapa-napa kan? Sudah. Alhamdulillah. Saya sudah sampai PCR 2 kali. Mantap, luar biasa. Sebelum ngomong kemana-mana Mbak, harapan Mbak Dimas apa di tengah pandemi seperti sekarang? Karena jujur bahwa pasti selain kesehatan, ekonomi juga terpukul. Betul. Piye? Ini mau yang kaya, mau yang tidak punya, ini sama-sama merasakan semua dampaknya. Kalau pemerintah tidak menurunkan bantuan, ini orang-orang pasti akan kelaparan. Saya juga minta buat teman-teman yang punya harta berlebih, tolong dibagi buat teman-teman di bawah ini atau saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Ini banyak sekali.
Bener, Mbak. Nah, di beberapa kesempatan saya juga sudah turun. Tapi karena sayanya tidak pernah mengupload di media sosial, tidak pernah dipamerkan. Nggak show off ya? Iya, saya tidak pernah show off. Saya itu sampai di beberapa tempat itu ada banyak cerita lah. Orang yang nggak bisa makan, nggak mampu. Sampai beberapa hari nggak bisa makan. Ada 3 hari cuma minum air putih. Masya Allah. Iya, itu asli, itu benar. Mudah-mudahan dengan obrolan kita, orang-orang yang berlebih rezekinya bisa terketuk dan membantu lah ya. Ya, kita semua sedang prihatin seperti ini, Mbak, memang. Wah, ini lagi kacau. Pokoknya intinya virus adalah raja dan kita tidak boleh melawannya. Jangan. Oke. Raja tahu kok mana yang salah, mana yang benar. Raja bisa menghukum siapa saja. Raja. Dan memang terjadi sekarang itu bukan cuma di Indonesia, tapi di mana-mana seluruh dunia. Oke. Kalau dari kacamata spiritual Mbak Dimas, apakah masih lama atau sebentar lagi atau kapan kira-kira pandemi ini berakhir? Saya tidak menakut-nakuti, cuma saya bilang ini akan ada terus. Tidak ada akhirnya? Tidak ada akhirnya. Ini nggak ada akhirnya. Lalu bagaimana manusia menyikapi hal ini? Manusia adalah makhluk yang sempurna ya. Kita pasti akan mencari cara untuk bertahan. Ya, makanya salah satunya vaksin. Yang kedua, salah satunya adalah menjaga imun kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah vaksin, ya daya tahan tubuh kita meningkat ya. Oke. Saya jadi ingat ramalan almarhum Mbak Yu. Yang BB Mbak? Yang chaos. Nah, kalau pemerintahnya tidak cepat tanggap, ramalan itu bisa terjadi. Ini bahaya loh Mbak kita ngomong begini. Oh, saya silahkan mau percaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Sifatnya kan ramalan Mbak Yu almarhumah. Oh, kita hanya mengulang omongan beliau gitu ya? Saya mengulang saja. Nanti diedit ya, dipotong. Bahaya nih, nanti netizen ribut, kita dilaporin polisi. Oh, sekarang apa-apa lapor kok Mbak. 5 menit, 10 menit yang menggairahkan. Lalu, kita sedang ada sesuatu hal yang membuat prihatin. Betul. Tolong Mang Dede ambilin HP dong, Mang. Jadi buat teman-teman, saya ini diundang datang ke sini sama Mbah Mijan. Ya, malam-malam. Beliau ingin memperlihatkan saya sesuatu videonya, saya nggak tahu. Saya punya video yang luar biasa. Nih, sampean tengok dulu. Ini viral banget di TikTok. Katanya mengalami gangguan jiwa setelah terkena pelet. Oke. Kalau menurut Mbak Dimas, apakah ada dampak pelet yang bisa membuat orang menjadi gangguan kejiwaan? Oke. Mbak Mijan. Ya. Enggak, di pelet juga ada yang gila. Di pelet ada yang gila? Ada. Apalagi ditambah pelet. Cuma yang jadi masalah nih gini. Ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang, ya kan? Ketika dia berjalan dengan orang lain, kalau misalnya cinta, biarkanlah dia bahagia. Ya kan? Lemah banget sih jadi orang, ya kan? Iya. Iyalah. Lemah banget. Laki-laki bisa apa saja, ya kan? Cuma jangan disiksa. Ya, jangan disiksa. Pernah nggak sih Mbak Dimas dapat klien yang meminta pelet yang biar targetnya itu tergila-gila gitu kan? Kalau ngeliat dari video ini kan kesannya biar semua lelaki tidak boleh mendapatkan cintanya. Betul. Kayak semacam dikunci biar jadi seperti ini gitu. Ada beberapa keilmuan yang bisa membuat targetnya bisa jadi gila. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Oke, saya pernah dapat klien yang aneh ya. Dia tinggalnya di Surabaya, targetnya itu ada di Singapura.
Oke, luar negeri nih, luar negeri, antar benua antar nih. benua. Oke, terus. Kalau satu kota aja susah, antar pulau udah susah, apalagi antar benua, ya kan? Nah, saya selalu bilang, kalau sudah kena, tolong dinikahi. Nggak boleh untuk main-main. Jangan dimain-mainin. Betul, terus? Nah, ternyata setelah saya kerjakan, 6 bulan nggak ada kabar. Saya bilang, oh ya sudah, mungkin sudah kena atau gimana. Nah, ternyata ada story. Piye? Ada story. Ya. Jadi, yang tidak suka dengan laki-laki yang di Surabaya ini adalah pihak orang tuanya si perempuan. Dan tidak boleh bertemu dan segala macam. Ya, akhirnya gejalanya hampir mirip kayak begitu, tapi tidak sampai gila. Karena orangnya langsung bicara ke saya, langsung minta untuk dilepas saja. Oke. Ya, saya harus gali-gali di makam kan. Kalau saya juga pernah punya pengalaman, ada klien datang, kemudian dia bilang katanya mau diseriusin, ya kan? ternyata dia balas dendam ceritanya. Balas dendam, disiksa kan? Iya, dan iya karena kita nggak punya kontrol atas semua kemauan klien ya. Klien, iya betul. Maka akhirnya kita kan profesional ya Mbak ya. Iya. Jadi ketika ada yang datang ya sudah kita kasih apa sih yang dia minta, kita kasih solusinya. Dan ternyata dia membohongi kita. Alhasil ya ceweknya memang kelepek-kelepek persis seperti ini kan gitu. Kalau Mbak sih menyarankan, saya menyarankan kemarin sama teman-teman, udah jangan terlalu dipublis. Kasihan. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit dulu, diobatin secara medis. Minimal ketika dia mengkonsumsi obat penenang itu tidurnya normal, Mbak. Gitu. Karena buat teman-teman di rumah, biasanya ketika ilmu itu sudah berjalan, sudah kena, targetnya tidak bisa tidur, gelisah. Nah, gelisah berkepanjangan lebih dari 3 bulan bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan. Terus kalau sudah seperti ini siapa yang bersalah? Kita yang bersalah, klien yang meminta bantuan kita atau? Harusnya klien itu kan up to date ya, update. Memberi kabar ya, gitu kan. Banyak yang nggak ngasih kabar, ya itu aja yang jadi masalah. Makanya kalau misalnya Anda mengirimkan sesuatu, tolong update-nya ada. Pelet sebetulnya pengertian dasar itu apa sih Mbak? Apa sih pengertian dasar dari pelet itu? Pelet itu sejarahnya dari Nyi Pelet. Nyi Pelet? Iya, itu benar ada. Oke. Itu benar ada. Piye ceritanya itu? Nyi Pelet itu adalah seorang perempuan yang buruk rupa. Dia diusir sama keluarganya, luntang-lantung sendirian karena mukanya berubah jelek sekali. Badannya juga penuh dengan penuh dengan luka. Oh, oke. Iya. Nah, pada suatu saat dia naik ke sebuah gunung di daerah Cermai. Lalu dia di sana bertapa selama 100 hari. 100 hari. Kemudian datanglah sebuah kekuatan yang luar biasa. Penunggunya di sana Gunung Cermai itu memberikan sebuah kekuatan. Lalu dia berubah menjadi bidadari yang sangat cantik. Nah, ada suatu kejadian ketika dia berjalan, dia diludahi oleh raja. Nah, kemudian dia selalu teringat itu. Akhirnya dia datang ke kerajaan yang dulu menghinanya. Di sana dia jadi terbuta. Semua orang di sana tergila-gila. Dari yang tadinya buruk rupa, setelah dapat ilmu jadi cantik seperti bidadari, jadi rebutan. Lalu dia membalaskan dendamnya dan dia menjadi permaisuri. Ratu. Oh, jadi langsung jadi queen. Dibunuh rajanya sama Nyi Pelet. Oke. Nah, dan Nyi Pelet ini karena keluarga kerajaan merasa ini sudah tidak beres, meminta bantuan oleh orang-orang yang dia sucikan. Ada salah satu wali. Akhirnya datang, mengusir Nyi Pelet, menghilangkan semua pengaruhnya, dan Nyi Peletnya berubah jadi buruk rupa lagi. Nah, legenda ini ada makamnya benar.
Nah, makanya ketika untuk mempengaruhi orang lain disebutlah namanya pelet. Nah, ceritanya begitu. Itu sejarahnya bisa tergila-gila ya semua orang. Nah, ini pelet ini lalu dia itu akan nama pelet itu akan berubah bentuk, banyak bentuk. Jadi pelet itu adalah sebuah ilmu untuk menarik simpati, menarik orang lain, menarik siapa saja agar mencintai si pemilik ilmu tersebut. Pengertiannya itu ya. Lalu kita balik lagi ke di sini ya. Kira-kira kalau Mbak Dimas ngeliat ini terus di Terawang, piye ngobatinya piye Mbak? Selain dari segi medis, harus ada pengobatan yang non medis juga. Biasanya targetnya itu diambil barang pribadinya. Baju, celana, pakaian dalam, rambut, kuku. Pokoknya sesuatu yang mewakili dirinya. Dan itu yang nanti dikunci. Dan itu biasanya dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Kalau bisa gila begitu. Kayak semacam beberapa energi berkumpul jadi satu, akhirnya merusak ya? Merusak. Kalau misalnya orang tersebut meminta tolong ke Mbak Dimas menyanggupi untuk mengobati? Saya menyanggupi asal tidak dipublish. Itu permintaan saya. No show off. Iya. Apa alasannya Mbak? Mbak Dimas itu loh Bu, yang kayak yang lain gitu loh, publish gitu loh, biar naik, biar monconi saya. Ya. Yang lainnya udah pada naik, Mbak Dimas lo diem aja ya kan. Tapi ada terus kan? Ada. Orang tahu kan? Orang tahu. Mbak Dimas ada. Mbak Dimas itu salah satu tokoh yang silent. Tapi di belakang itu ya guys ya, tamunya guys, pejabat semua, pengusaha orang kaya, diam-diam gini, mobilnya sampai 5, Masya Allah. Aduh, ini menarik sekali, luar biasa, karena betul-betul diekspos di TikTok, makanya saya tuh kasihan gitu loh Mbak, jangan diekspos berlebihan, soalnya iya kasihan. Kadang-kadang yang ekspos juga demi konten. Iya, sekarang tuh apa-apa demi konten ya? Demi konten, sampai ada yang joget-joget di belakang truk TNI. Aduh, untung dia perempuan, coba laki-laki kalau nggak disuruh push up ya kan? Mbak, tak kasih lihat video. Tapi ini nggak boleh ada kegilaan manusia zaman sekarang loh Mbak. Saya tak kasih lihat tenan ini, parah banget memang parah sekali. Ya mau gimana, memang kondisinya sekarang seperti ini gitu loh Mbak. Itu parah banget. Sebentar, gila. Ini adalah kaumnya ada. Ini lebih parah lagi Mbak. Oke. Kalau yang tadi kan masih pakai baju toh. Ini di Amerika. Bukan. Di Amerika Pak. Platnya juga plat Amerika itu. Iya, platnya plat luar itu. Ini bukan gila, ini bukan gangguan jiwa karena dipelet. Bukan. Tapi karena memang bawaannya. Jadi ada kaum-kaum yang dia percaya dilahirkan tidak mengenakan apa-apa ya kan. Terlahir tanpa selai kain, maka hidup pun tidak perlu pakai kain gitu. Betul. Nah, terus mereka sangat percaya sekali pakaian itu membatasi mereka, membuat mereka menjadi bukan orang. Karena orang melihat harga dari pakaian yang dipakai. Ketika mereka tidak pakai, ya Anda manusia ya kan? Iya, bentuknya begitu. Makanya banyak orang yang beralasan, gue begini karena seni loh gitu ya. Betul. Menghargai diri sendiri gitu kan. Tapi kalau kita nggak pakai baju tuh kudal gandul tuh tapi digigit semua. Digigit semut kan gitu. Oke. Ke depan apa yang ingin Mbak Dimas lakukan? Tahun inilah tahun 2021 yang sepenggal lagi kita akan selesai, 1 semester lagi kita akan selesai ini piye? Teman-teman pasti banyak yang nggak tahu ya. Saya sama Mbah Mijan itu dari 2020 kemarin itu menanam
dia tolak bala di pusat-pusat yang ada di Jakarta. Karena izinnya juga susah ya Mbah ya. Betul. Akhirnya kita minta izinnya sangat panjang sekali dan akhirnya beberapa titik itu kita bisa tanam. Karena gini Mbah, dari zona kita menjadi zona oranye. Dari oranye, sekarang udah mulai hitam lagi. Hitam manis. Tapi gini Mbah, orang-orang spiritual seperti kita yang dipandang sebelah mata, kadangkala masyarakat juga memandang berbeda. Maka terus terang buat teman-teman sobat mistis di rumah, Mbak Michan, Mbak Dimas, tapi kalau kita sebut jadi ngomong ya Mbak ya, jadi pamer ya akhirnya. Nggak apa-apa ya, nggak juga ya. Nggak juga lah. Kita memang melakukan beberapa ritual khusus, terutama ritual untuk Indonesia ya Mbak ya. Karena kan zaman pagebluk seperti sekarang, zaman wabah, orang-orang dulu itu kan melakukan ruatan. Nah kita menanam sesuatu. Iya, nggak perlu harus nggak perlu harus pamer, tapi inilah sebuah bukti kepedulian kita sebagai tokoh spiritual Indonesia. Ya minimal kita melakukan doa, minimal kita melakukan bantuan apa yang kita bisa ya Mbak ya. Soalnya nanti juga takut disalahin. Ya kan, takut disalahin. Takut dipandang aneh apa segala macam. Jarang sekali. Iya, seperti itu. Terus apalagi Mbak, ada pesan-pesan khusus buat teman-teman sobat mistis yang ada di rumah? Gini. Ketika Anda mencintai seseorang, Anda ingin menguasai orang itu sepenuhnya, pastikan 3 hal. Anda mau menghidupi orang tersebut, Anda mencintai orang tersebut sampai nanti dia tua. Yang satu lagi, Anda yakinkan mencintai keluarganya. Karena banyak orang melet itu hanya untuk nafsu. Ilmu pengasihan yang paling berbahaya, ilmu pelet yang paling berbahaya adalah menggunakan mayat. Bagian-bagian tubuh dari mayat, kainnya mayat itu bahaya. Kain pocong. Jadi sarana. Betul, rambutnya mayat. Tapi harus dengan hari-hari khusus ketika mayatnya meninggal. Kayak misalnya orang yang meninggal di Jumat Kliwon, Sabtu Wage, itu black magic itu Mbak? Kamis Pon. Masih banyak di Indonesia. Masih banyak ya? Masih banyak yang pakai. Kalau saya pakai yang bagus-bagus aja ya, jangan serem-serem banget. Daripada kita pusing kita. Oke. Minum dulu pemirsa, ya. Jadi kesimpulannya bahwa pelet itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak boleh untuk main-main ya Mbak ya. Nah, ketika Anda suka, tolong jangan disiksa, jangan disakiti. Kalimat disiksa itu keren. Iya, jangan disiksa. Anak orang kasihan. Disayang. Harusnya kan disayang ya. Iya, disiksa, balas dendam ngapain? Nah iya. Makanya buat temen. Jadi Mbak Dimas ini kalau kesini senengane gue macem-macem. Aku baru mau nanya, ini dari tadi ada bau, dari tadi ada sesuatu yang hubungannya dengan mayat. Ini. Terus tiba-tiba dia terbuka sendiri. Mbak Dimas pasti udah tahu lah kalau saya sedang merawat baby kecil untuk tak interogasi tapi belum mau gitu loh. Oke, maksudnya di sini ada Mona Mbak. Siapa Mona? Tak ambilin Mona dulu. Aduh, Mbak Dimas nih kalau kesini itu aneh-aneh guys kelakuannya. Bismillahirrahmanirrahim ini loh Mbak. Wow. Nah ini
Sayanya merinding. Waduh. Ini. Hai Mona. Ih, gerak sendiri Cok. Ini tadi pas diturunkan langsung masuk dia, seret gitu. Gerak sendiri Cok. Slow. Kita berteman. Kenalan dulu. Kita berteman. Tenang ya. Ngetrum Mbah. Waduh. Sama orang-orang baru juga begitu. Beberapa kali kita interogasi, tapi ternyata kan masih belum mau Mbah. Jadi ceritanya ini simple. Ceritanya ini lucu. Ini tuh boneka dari Furi Harun. Oh ya, oke. Terus Furi. Nah, Furi bilang nanti kalau di tempat pemijahan jangan kaget. Biasanya ada yang datang beneran pas waktu Mbah bongkar. Iya kan? Udah kayak ini ibarat ya. Udah kayak kucing liar dari luar itu tiba-tiba masuk. Ya wes Mbak. Nah ini aja pintu kebuka orang dikunci kok. Makanya ini kalau udah ada Mbak Dimas repot udah pokoknya. Ya kalau Mbak Dimas menyikapi boneka-boneka seperti ini kan sekarang itu di Indonesia lagi in juga itu. Betul. Orang pada membeli spirit dolls. Spirit doll. Itu piye Mbak kalau menurut Mbak Dimas sendiri? Ya sah-sah aja Mbak. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Mereka mau pelihara apa kek, mereka mau merawat apa kek. Itu sah-sah. Boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Yang penting ngerti, yang penting tahu, yang penting paham. Bisa merawat. Bener. Karena kan kalau ya, spirit doll itu kan isinya itu spirit. Mona udah kenalan sama Mbak Dimas. Ini teman baiknya Mbak Mijan. Kamu nggak boleh nakal ya. Tadi udah kenalan ya. Ya. Langsung getar ya Mbah ya. Aduh. Ini mah nggak takut sama Mbak Dimas katanya, tapi takut sama yang di belakang yang tadi buka pintu Mbak. Mbak Dimas ya nih Mbak Dimas nih kalau kesini pasti gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kenalan. Itu yang suka ikut Mbak Dimas tadi. Itu nggak apa-apa. Ya. Terus Mbak. Pesan-pesan buat masyarakat kita seperti apa? Pesan-pesan? Ya. Di tengah pandemi seperti sekarang loh Mbak. Merawat Kia boneka menghilangkan stres. Gitu ya? Berarti saya salah satunya ya? Menghilangkan stres. Cuma kalau orang biasa merawat yang kayak gini ya stres lah. Kalau Mbak Mijan jadi obat stres, kalau orang biasa tambah stres. Tambah stres nanti ya yang begini. Ini kalau nggak hati-hati atau tidak bisa merawatnya, dia usil. Usil banget. Lampu mati. Iya. Terus barang-barang bergerak sendiri. Bener. Malah berantem sama yang di sini. Iya. Tapi anehnya ini bocah punya energi yang sangat tinggi Mbak. Bisa nyakar genderuwo loh. Bisa nyakar anak kecil loh. Mona ini bisa nyakar genderuwo loh. Energinya kuat banget. Gitu. Ya. Oke. Betah sih di sini Mbak. Tadinya nggak mau karena takut sama yang gede. Ternyata sekarang betah. Terus belum mau cerita. Belum mau cerita. Pernah sempet masuk ke Mas Budi terus ngelukis sendiri Mona ya. Tapi langsung. Cuma ini sebenarnya dia bukan orang Indonesia kali. Si yang ini ya Mona ya. Ini spirit ini. Ya itu, Mbak yang saya masih bingung tuh nggak mau diinterogasi secara belum mau. Dia Indo Mbak. Indo ya? Indo. Lah makanya, ini clue lagi Indo, nih. Dia Indo ini. Mbak Dimas datang ke sini langsung membuka clue lagi. Dia Indo ini. Cuma ibunya orang Jawa, bapaknya Belanda. Fish. Langsung Mbak. Kayak ngerti loh Mbak. Langsung. Ngerti dia tuh. Ini kosong udah langsung. Udah pindah ke atas. Ya wis. Jadi kalau mau bicara ya harus pakai bahasa Belanda atau bahasa Jawa. Ya sobat mistis, ini clue lagi nih menarik banget nih dari Mbak Dimas. Karena sampai hari ini memang sengaja belum tak bongkar secara seutuhnya karena tak pikir ya namanya bocah udah biarin aja main sesuka dia mau cerita kapan apa segala macam memang belum terungkap. Ini Indo ya. Wah, oke. Begitu aja sobat mistis, hapus resahmu lawan takutmu Mbak. Salam mistis.